Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iba Sapitri dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi statistika pendidikan, yaitu ukuran penyebaran data. Langsung saja ke soal yang pertama. Nah, di sini ada soal pertama, yaitu tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data tunggal dan data kelompok berikut. Yang pertama itu data tunggal. Di situ datanya 19, 16, 35, 28, 23, 34, 25, 31, 29, 19, 33. Dan banyak data itu 11. Untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Berarti urut data sama dengan mengurutkan datanya itu dari terkecil sampai ke terbesar. Di situ kita lihat ada data 16 yang paling kecilnya, terus datanya 19, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 34, dan 35. Setelah kita mengurutkan data, untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil ini memerlukan nilai Q3 dan Q1. Maka kita harus mencari nilai Q3 dan Q1 terlebih dahulu. Nah, sebelum mencari nilai, kita harus mencari letak Q1-nya itu di mana. Jadi, letak Q1. Letak Q1 ini mempunyai rumus, yaitu 1 dikali N plus 1 dibagi 4 sama dengan kita masukkan nilainya. Jadi 1, banyaknya data itu 11 ditambah 1 dibagi 4. Jadi sama dengan 11 ditambah 1 dikali 1 yaitu 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, sudah kita mencari letak Q1, kita harus mencari nilai Q1-nya. Nilai Q1. Nah, letak Q1 ini adalah 3. Berarti nilai Q1 itu terletak pada urutan data ketiga. Jadi kita lihat di sini 1, 2, 3. Berarti nilai Q1 adalah 19. Selanjutnya kita mencari letak Q3. Letak Q3 yang rumusnya sama saja tapi berbeda untuk angka pengalinya saja. Jadi 3 rumusnya 3 dikali N plus 1 per 4. Tutup kurung. Nah, kita masuki saja nilainya 3. N-nya tadi itu 11 ditambah 1 dibagi 4. Jadi 3 dikali 12 yaitu 36 dikali 4. 36 dibagi 4 yaitu 9. Nah, kita harus mencari nilai Q3-nya. Nilai Q3. Nilai Q3-nya didapat dari letak Q3 tadi. Letak Q3 tadi ada pada urutan data ke-9. Maka kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nilai Q3-nya adalah 33. Nah, setelah kita dapat nilai Q3-nya, kita mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil ini bisa dilambangkan dengan JAK, sama dengan rumusnya yaitu Q3 dikurang Q1. Karena nilainya sudah kita ketahui, maka langsungkan saja. 33 dikurang Q1-nya tadi 19. Jadi sama dengan 14. Nah, sudah kita dapat jangkauan antar kuartilnya. Lalu kita lihat simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu bisa kita singkat dengan DK atau deviasi kuartil. DK. Rumus DK ini yaitu seperti jangkauan antar kuartil, Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Q3-nya tadi 33
dikurang 19 dibagi 2. Jadi 14 dibagi 2 yaitu 7. Maka untuk data tunggal ini jangkauan antar kuartilnya yaitu 14 dan simpangan kuartilnya yaitu 7. Kita lanjut ke data kelompok yang mana datanya itu 107 nilai terkecilnya dan 141 nilai terbesarnya. Nah, panjang kelasnya itu 7 dan panjang interval kelasnya itu 5. Dan di sini juga ada frekuensinya 3, 7, 4, 8, 5, 11 dan 6. Jumlah seluruh frekuensinya itu 44. Nah, untuk mencari Q1, Q3-nya memerlukan frekuensi kumulatif. Maka kita harus menambahkan tabel di sebelahnya. Frekuensi kumulatif itu jumlah dari frekuensi tersebut. Jadi 3 tetap 3 ya. 3 tambah 7 itu 10. 10 tambah 4 14. 14 tambah 8 22. 22 tambah 5 27. 27 tambah 11 38. 38 tambah 6 44. Nah, sudah kita dapat frekuensi kumulatifnya. Nah, kita mencari letak Q1 karena jangkauan antar kuartil ini rumusnya sama seperti data tunggal tadi. Maka kita mencari letak Q1-nya. Letak Q1. Nah, rumus letak Q1 untuk data kelompok ini berbeda dengan data tunggal. Rumus Q1-nya itu 1/4 dikali N. Jadi 1/4 masukkan nilai N-nya yaitu 44 sama dengan 44 dibagi 4 yaitu 11. Nah, di letak Q1 ini terletak pada interval keberapa? Kita lihat di sini. Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya, lihat 3, 10, 11. Nah, jadi letak Q1 itu terdapat di interval 117 sampai 121. Itu gunanya untuk mencari LO. LO itu batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan batas bawahnya tadi intervalnya itu 117 dikurang 121 intervalnya. Nah, batas bawahnya itu 117. Jadi 117 dikurang 0,5 jadi 116,5. Sudah dapat LO-nya. Nah, kita mencari letak Q3-nya. Letak Q3. Sama seperti Q1, kita hanya merubah sedikit rumusnya. 3 sesuai dengan yang kita cari, 3/4 dikali N. 3/4 dikali 44 sama dengan 3 kali 44 itu 132 dibagi 4 sama dengan 33. 33, kita lihat data ke 33 terletak pada interval berapa? Nah, kita lihat di sini 27, 38. Jadi data ke 33 terletak pada interval 132 sampai 136 nilainya. Nah, kita mencari LO-nya. LO itu batas bawahnya dikurang 0,5 jadi 132 dikurang 0,5 itu jadi 131,5. Setelah mendapatkan LO untuk Q1 dan Q3, berarti kita sekarang mencari nilai Q1-nya. Nilai Q1 sama dengan mempunyai rumus itu LO ditambah C dikali 1/4 N dikurang FK per F kurung. Nah, karena kita tadi sudah menemukan LO untuk Q1, kita masukkan saja. LO untuk Q1 tadi 116,5. 116,5 ditambah interval kelasnya itu 5. C-nya 5. Kita masukkan 1/4
N-nya tadi 44. 44 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q1-nya. Di sini kita lihat frekuensi Q1-nya terletak pada frekuensi 4. Jadi frekuensi kumulatifnya itu 10. Nah, kita masukkan 10 per jumlah frekuensinya yaitu 4 untuk Q1-nya tadi. Kurung. Jadi sama dengan 116,5 ditambah 5 dikali 44 dibagi 4 yaitu 11 dikurang 10 per 4 kurung. Nah, kita tulis lagi 116,5 ditambah 5 dikali 1 per 4. Karena 11 dikurang 10 yaitu 1, jadi 1 per 4. Jadi 116,5 ditambah 5 dikali 1 bagi 4 ya. Ditambah 5 per 4. 5 per 4 ini sama saja dengan 1,25. Jadi 116,5 ditambah 1,25 yaitu 117,75. Nah, sudah kita mendapat Q1-nya, kita mencari Q3-nya. Q3, nilai Q3-nya. Sama seperti rumus Q1, yaitu LO ditambah C dikali, hanya bedanya di sini, itu kan Q3. Jadi 3 per 4 N dikurang FK per F. Tutup kurung. Kita masukkan LO-nya tadi, LO untuk Q3 tadi 131,5 ditambah panjang intervalnya yaitu 5. Sini kita masukkan saja 3 per 4 dikali 44 dikurang FK-nya berapa? Untuk Q3-nya tadi terletak di interval 132. Jadi terletak di frekuensi 11 dan frekuensi kumulatifnya itu 27. Di 27 per frekuensinya tadi 11. Tutup kurung. Jadi 131,5 ditambah 5 kurung 3 per 4 dikali 44 yaitu 33 kurang 27 per 11 kurung. Jadi kita tulis lagi 131,5 ditambah 5 dikali 33 dikurang 27. 33 ini tadi dapat dari 3 kali 44 dibagi 4. Dapatlah 33. Jadi 33 dikurang 27 yaitu 6. Jadi 6 per 11. Nah, masukkan lagi 131,5 ditambah 5 dikali 6 dibagi 11 itu 2,72. Jadi kalau kita jumlahkan yaitu 134,22. Nah, kita mencari jangkauan antar kuartilnya JAK. Karena kita sudah menemukan nilai Q3 dan Q1-nya, maka kita masukkan saja Q3-nya. Nah, rumus JAK ini sama dengan rumus data tunggal tadi. Jadi langsung kita masukkan saja 134,22 dikurang 117,75. Jadi sama dengan 134,22 dikurang 117,75 yaitu
16,47. Nah, di sini kita sudah dapat JAK-nya. Lalu kita mencari simpangan kuartilnya, yaitu sama seperti data tunggal tadi. Data kelompok itu rumusnya Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Jadi kita masukkan saja. Langsung saja kita masukkan Q3-nya tadi 134,22 kurang 117,75 per 2. Jadi yaitu 16,47 dibagi 2. Jadi hasilnya 8,235. Nah, itulah kita sudah dapat untuk data kelompoknya. Jangkauan antar kuartilnya itu 16,47 dan simpangan kuartilnya itu 8,235. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu tentukan standar deviasi data kelompok di bawah ini. Nah, di sini ada datanya, yaitu nilai terkecilnya 62 dan nilai terbesarnya itu 96. Panjang interval kelasnya yaitu 5 dan panjang kelasnya itu 7. Di sini juga ada frekuensinya 2, 5, 7, 3, 8, 4, 6 dan jumlah frekuensinya itu 35. Nah, untuk mencari standar deviasi ini memerlukan beberapa data lagi, karena standar deviasi ini memiliki rumus akar sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari XI-nya atau nilai tengah dari X ini. Nah, untuk mencari nilai tengah ini yaitu misal itu kan 62 sampai 66. Untuk mencari nilai tengahnya yaitu 62 ditambah 66 dibagi 2. 66 ditambah 62 dibagi 2 itu 128 dibagi 2 yaitu 64. Jadi XI-nya 64. Begitu juga 67 ditambah 71 dibagi 2 yaitu 69. 72 ditambah 76 dibagi 2 itu 74. 77 ditambah 81 dibagi 2 itu 79. Begitupun seterusnya 84, 89, 94. Nah, sudah kita mendapat XI-nya, kita mencari F dikali XI. Kenapa? Karena kita membutuhkan X bar, yang mana X bar itu memerlukan sigma F dikali XI per sigma frekuensinya. Jadi kita langsung kalikan saja. 2 dikali 64 128, 2 dikali 69 345, 7 dikali 74 518, 3 dikali 79 237, 8 dikali 84 672, 4 dikali 89 356, 6 dikali 94 564. Nah, ini kita jumlahkan, itu dapatlah 2820. Nah, sudah itu kita mencari X bar dulu. Kita mencari X bar yang rumusnya sigma F dikali XI per sigma F. Nah, X barnya sigma F dikali XI-nya yaitu 2820 per jumlah frekuensinya yaitu 35. Jadi dapatlah 80,571. Itulah X barnya. Itulah X barnya. Lanjut kita mencari data yang ada di tabel. X1
XI dikurang X bar. Jadi XI-nya tadi 64 dikurang 80,571. Jadi dapat min 16,571. X-nya ini 69 dikurang 80,571 yaitu 11,571. Begitupun kita cari seterusnya, itu min 6,571 terus 1,571. 84 dikurang 80,571 yaitu 3,429. 89 dikurang 80,571 8,429 dan 13,429. Sesudah kita mendapatkan itu, nah kita mencari data sebelahnya juga, yaitu XI dikurang X bar kuadrat. Jadi yang tadi data tadi kita kuadratkan, karena min kali min itu plus, jadi 16,571 dikali 16,571 ya jadi plus ya, karena min kali min itu plus 274,598. 11,571 dikali min 11,571 sama dia jawabannya nanti plus semua 888. 6,571 dikuadratkan jadi 43,178. 1,571 dikuadratkan yaitu 2,468. 3,429 dikuadratkan yaitu 11,758. 8,421 itu dikuadratkan 71 0,48. 13,429 dikuadratkan yaitu 180,338. Nah, sesudah kita mendapatkan pengkuadratannya, maka pengkuadratan tadi kita kalikan frekuensinya. Jadi 2 dikali 274,598. Jadi jawabannya 2549,196. 5 dikali 133,88 itu 669,44. Dan seterusnya 7 dikali 43,178 yaitu 302,246. 3 kali 2,468 yaitu 7,404. Selanjutnya 94,064. Selanjutnya 4 dikali 71,048 yaitu 284,192. Selanjutnya 6 dikali 180,338 yaitu 1082,028. Nah, sesudah kita dapatnya, kita jumlahkan dari keseluruhan ini, yaitu jumlahnya 2988,57. Nah, selesai kita jumlahkan, kita dapat nilainya, maka kita masukkan ke dalam rumus standar deviasinya. Rumusnya S sama dengan akar sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Kita masukkan akar sigmanya tadi, sigma F kali X1 dikurang X bar yaitu 2988,57 per jumlah frekuensinya yaitu 35. Jadi 2988,57 dibagi 35 yaitu akar 85,387. Nah, akar 85,387 yaitu 9,240. Jadi inilah nilai standar deviasi dari soal data tersebut, yaitu jawabannya 9,240.
240. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Tentukan kemiringan dan keruncingan kurva data kelompok berdasarkan data nomor 2. Nah, untuk mencari kemiringan ini memiliki dua rumus. Yaitu pertama, rumusnya kemiringan ini bisa dilambangkan dengan SK. Rumus kemiringan yaitu X bar dikurang modus dibagi standar deviasi. Atau rumus satunya SK sama dengan 3 dikali X bar dikurang median per standar deviasi. Nah, tapi di sini saya akan memakai rumus yang ada modusnya. Jadi kita mencari modus terlebih dahulu. Jadi kita rumus modus ini yaitu L modus ditambah C dikali D1 per D1 plus D2. Nah, untuk mencari nilai D1 ini dan D2-nya, kita terlebih dahulu mencari nilai L modusnya. Kita lihat ke data yang nomor 2 tadi. Modus itu yang paling banyak muncul. Jadi kita lihat di situ frekuensi yang paling banyak muncul yaitu 8. Jadi modusnya itu terletak pada interval 82 sampai 86. Berarti L modusnya itu 82 dikurang 0,5 jadi 81,5. Nah, untuk mencari D1 dan D2-nya tadi itu frekuensi letak modusnya dikurang frekuensi sebelumnya. Itu untuk D1. Dan untuk D2-nya itu frekuensi modusnya dikurang frekuensi sesudahnya. Jadi untuk D1-nya tadi 8 frekuensinya modusnya dikurang frekuensi sebelumnya tadi 3. Jadi 8 dikurang 3 5, dan frekuensi D2-nya itu 8 dikurang frekuensi sesudahnya tadi itu frekuensinya 4. Jadi 8 kurang 4 Sudah kita dapat tadi. Modus yang sudah kita dapat yaitu 81,5 ditambah 5 dikali 5 plus 5 plus 4. Itu D1 D2-nya. Jadi di bawahnya 8 sama dengan 81,5 ditambah 5 dikali 5 per 9 tutup kurung. Jadi 81,5 ditambah 5 dikali 5 dibagi 9 yaitu 7 sama dengan 81,5 ditambah 2,77 yaitu 84,277. Nah, sesudah kita mencari modusnya, kita mencari nilai SK-nya. Mencari nilai kemiringan kurvanya. SK, masukkan rumusnya X bar dikurang modus per standar deviasi. Nah, tadi kita sudah mengetahui X barnya di nomor 2. X barnya yaitu 80,571 dikurang modusnya 84,277 per standar deviasinya tadi yaitu 9,240. Nah, 9,240. Terus kita jumlahkan 80,571 dikurang 84,277 yaitu min 3,706 per 9,240. Jadi min 3,706
per 9,240 yaitu min 0,401. Berarti SK-nya itu lebih kecil dari 0. Maka kurvanya condong ke kiri. Jadi kira-kira bentuk kurvanya seperti ini. Itu condong ke kiri. Nah, gitu. Jadi kemiringan dari data nomor 2 yaitu min 0,401 dan kurvanya condong ke kiri. Sesudah kita mencari kemiringan, kita juga mencari keruncingan kurvanya. Nah, ini data yang sudah kita temukan tadi di sebelahnya, karena rumus keruncingan itu A4 sama dengan rumus keruncingan itu ialah A4 sama dengan sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 per N kali S pangkat 4. Nah, karena di sini pangkat 4 dan data kita yang sudah kita ketahui tadi pangkat 2, maka kita mencari lagi datanya untuk pangkat 4. Jadi min 16,571 kita pangkatkan 4. Jadi dia dapatnya plus karena min kali min plus, min plus kali min, min kali min plus. Jadi 16,571 kita pangkatkan 4 dapatnya 75404,08. Begitu juga dengan 11,571 pangkatkan 4 yaitu 17926,00. 6,571 dipangkatkan 4 yaitu 1864,34. 1,571 dipangkatkan 4 yaitu 6,091. 3,429 dipangkatkan 4 yaitu 138,5251. 8429 kita pangkatkan 4 itu menjadi 5047,824. Dan 13,429 kita pangkatkan 4 itu jadi 32521,80. Setelah itu kita kalikan frekuensinya, jadi 2 dikali 75404,08 yaitu 15,080816. Begitu juga selanjutnya kita kalikan dengan frekuensinya. 7 dikali 1864,34 13,050,38. Itu juga kita selanjutnya kita kalikan. Kita juga 11,6008. Terus 4 dikali 5047,824 yaitu 2191,296. Dan selanjutnya 6 dikali 32521,80 yaitu 195130,8. Nah, sudah itu seluruhnya ini kita jumlahkan, dapatlah 469,934,917. Nah, sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam rumus keruncingan. Yaitu kita masukkan di sini. Sigma penjumlahan dari F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 dikali frekuensinya. Jadi kita masukkan di sini 4,934,917 per N-nya tadi berapa? 35 dikali standar deviasinya tadi yaitu 9,2440 pangkat 4 sama dengan 469,934,917
per, langsung kita kalikan, 35 dikali 9,240 pangkat 4 yaitu 255.126,710. Maka kita bagi, hasil dapat 1,841. Nah, jadi keruncingan kurva dari data nomor 2 tadi yaitu 1,841. Terus A4-nya lebih kecil dari 3. Maka bentuk kurvanya seperti ini. Nah, bentuk kurvanya adalah puncaknya kurvanya seperti ini, puncaknya agak datar. Nah, jadi itulah mencari kemiringan dan keruncingan kurva. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.